Bab 591, Mengubah Harimau Menjadi Naga. Di bawah tatapan Su Jie, Zhu Ping'an perlahan membuka Qingqi di atas meja dengan kedua tangannya dengan hormat, dan mengalihkan pandangannya ke Qingqi. Sambil mengalihkan pandangannya, dia secara tidak sengaja melihat sekilas wajah Su Jie di pantulan cangkir teh di tangan. Ekspresi Su Jie ramah dan matanya penuh penghargaan, tetapi Zhu Ping'an bisa membaca garis pandang yang disebut ujian dari matanya yang kagum. Sorot matanya seperti kembali ke sekolah dasar modern ketika guru memanggil seseorang untuk menjawab sebuah pertanyaan. Zhu Ping'an menyadari bahwa ini adalah ujian terkait masa depannya. Zhang Juzheng sangat dihargai oleh Su Jie, jadi dia pasti telah diuji oleh Su Jie, mungkin lebih dari sekali. Tentu saja, isi tes kali ini pasti berbeda dari miliknya, dan Zhang Juzheng pasti tampil sangat baik ujiannya, yang membuat Su Jie sangat puas. Ketika Su Jie memimpin Akademi Hanlin, dia sering berbicara dengan sarjana baru Hanlin, yang pasti merupakan ujian dalam proses pemilihan bakat yang berguna. Ini adalah ujian tetapi juga sebuah peluang. Setiap orang akan menghadapi banyak peluang dalam hidup. Sama seperti setiap ramuan langka dalam novel fantasi memiliki binatang penjaga di sebelahnya, juga akan ada banyak ujian di depan peluang tersebut. Kali ini tidak terkecuali. Jika Anda lulus ujian ini, saya yakin ini akan membawa manfaat yang besar. Su Jie adalah calon ketua menteri kabinet, orang yang mengalahkan Yan Song, Gou Jian dari dinasti Ming yang sabar, penerus Wang Shouren, dan orang paling berkuasa di masa depan dinasti Ming selain Kaisar Jiajing. Dan yang terpenting, Su Jie suka mempromosikan bakat yang dia kenal. Gao Gong, Zhang Juzheng, dan Hai Rui semuanya adalah talenta yang diakui oleh Su Jie, terutama dua talenta pertama yang lebih dihargai oleh Su Jie. Impian setiap pejabat di dinasti Ming adalah masuk kabinet. Su Jie mempromosikan Gao Gong dan Zhang Juzheng ke kabinet. Persetujuan Su Jie juga merupakan jimat penyelamat nyawa. Hai Rui diakui oleh Su Jie. Ketika Kaisar Jiajing ingin membunuh Hai Rui beberapa kali, Su Jie menyelamatkan Hai Rui dengan alasan, membunuh dirinya sendiri untuk menjadi terkenal. Zhu Ping'an bukanlah orang yang bertele-tele, ada orang-orang di istana yang suka menjadi pejabat. Jika mereka diapresiasi dan diakui oleh Su Jie, itu akan sangat bermanfaat bagi karirnya di masa depan. Tentu saja, ujian Su Jie tidak mudah untuk dilewati. Su Jie telah bertanggung jawab di Akademi Hanlin selama bertahun-tahun, tetapi hanya beberapa orang seperti Gao Gong dan Zhang Juzheng yang lulus ujian Su Jie dan benar-benar diakui oleh Su Jie. Sekarang bukan waktunya untuk sembunyi-sembunyi, kamu harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Akibatnya, Zhu Ping'an menjadi serius dan memusatkan pandangannya pada Qingqi di atas meja, seolah-olah ada percikan api yang keluar dari matanya. Qingqi karya Su Jie, dengan pena dan naga dan ular, lukisan besi dan kait perak, fontnya seperti naga yang telah mencerahkan kebijaksanaan mereka dan mencerahkan Tao, melompat dan berenang di atas kertas beras. Pada tahun ke-31 Wei Jiajing, tahun Renzi, bintang pada hari ke-19 bulan lunar pertama, Kaisar dan para menterinya menguduskan Dao Jin Kue tertinggi kepada Kaisar Xuan Yuan. Selama festival perahu naga, mereka menyembah dupa pendeta Tao, patriot Yanxia, dan menyembah Kaisar di Istana Emas. Ketika kehidupan harimau berakhir, dia kembali ke surga. Dia menulis pada penggarisnya dan menulis ke langit, saya berdoa semoga surga baik, dan saya akan tetap dalam bayang-bayang, di jalan, agar aku bisa tetap aman selamanya. Orang Ji dan Zhao berbagi berkah. Jin Qi adalah Qingqi dengan format standar, retorika yang indah, dan bahasa yang misterius. Ini adalah salah satu puisi Qingqi terbaik. Jika kita hanya melihat konten dan genre, mengingat pengetahuan Zhu Ping'an tentang Qingqi saat ini, kita tidak dapat menemukan banyak kesalahan. Tapi ini hanya dangkal, Qingqi juga perlu melihat ke dalam. Bahkan jika aku banyak memikirkannya, jika aku hanya bekerja keras dalam memilih kata dan membuat kalimat, aku mungkin tidak akan bisa memuaskan Su Jie. Untungnya, saya telah mempelajari dengan cermat, Zai Jiao Qingqi Jing. Ada kalimat yang sangat penting dalam kitab suci, yang mirip dengan kalimat terkenal Bai Juyi, artikel ditulis untuk saat itu, dan lagu serta puisi ditulis untuk acara tersebut.
Zhu Ping'an percaya bahwa, Zai Jiao King Qi Jing, tema utama, Qi Jing, sebenarnya hanya memiliki dua kata, Junyi. Apakah King Qi ditulis untuk para dewa? Ya dan tidak. King Qi sendiri merupakan pesan peringatan dan berkah yang didedikasikan untuk surga, dan tentunya untuk dilihat oleh para dewa. Tapi sebenarnya, faktanya, orang yang membaca King Qi, Kaisar Jiajing, hanya ada satu kriteria untuk menilai King Qi karya Sujie, yaitu apakah ia dapat memuaskan Kaisar Jiajing. Tidak mungkin menilai hanya dengan melihat permukaan King Qi. Hanya dengan melihat latar belakang kreatif dan tujuan King Qi ini kita dapat lebih memahami King Qi ini. Harimau yang kuat telah menghabiskan hidupnya dan kembali ke surga. Dari King Qi yang misterius ini, secara kasar dapat dilihat bahwa itu adalah puisi pengorbanan. Harimau yang kuat telah menghabiskan nyawanya dan kembali ke surga Weihu. Harimau itu sudah mati. Harimau yang kuat, apakah Jenderal Weihu dari dinasti kita? Hanya saja saya pernah mendengar tentang Jenderal Hu Wei, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Jenderal Wei Hu dari dinasti Ming. Selama periode 3 kerajaan, Ma Chao diangkat menjadi Jenderal Hu Wei. Mungkinkah ada Jenderal Hu Wei lain di dinasti Ming? Saat Zhu Ping'an sedang membaca King Qi, Su Jie juga melihat Zhu Ping'an, mengamati penampilan Zhu Ping'an dan memberikan skor kepada sarjana termuda nomor 1 di dinasti Ming. Karya guru, dengan diksi yang indah, sangat populer. Zhu Ping'an dengan cermat membaca King Qi dan mempertimbangkannya. Tunggu, mendengarkan perkataan Zhu Ping'an, Su Jie tersenyum ramah, namun dalam hatinya dia memberi Zhu Ping'an nilai C yang tidak memenuhi syarat. Bakat sarjana nomor 1 hanya sebatas ini. Penampilan Zhu Ping'an hari ini agak mengecewakan Su Jie. Meskipun Su Jie masih tersenyum ramah, dia kecewa di dalam hatinya. Ada banyak penyanjung di pengadilan, dan tidak ada kekurangan Zhu Ziyu. Namun, artikel ditulis untuk acara ini, dan puisi ditulis untuk acara ini. Para siswa tidak tahu mengapa guru menulis karya ini. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya, menatap Su Jie, dia bertanya dengan lembut. Mata Su Jie berbinar. Setelah mendengar ini, dan dia mengangguk sambil tersenyum ramah. Suasana hatinya yang sudah kecewa tiba-tiba menjadi bersemangat kembali, seperti mendengarkan genderang militer. Kebaikan yang luar biasa. Pertanyaannya benar. Hanya dengan menanyakan pertanyaan ini saja sudah cukup untuk masuk dalam daftar kelas 1 Zhu Ziyu. Saya telah menuliskan nama ini agar saya dapat mengamatinya dengan cermat di kemudian hari. Kucing kesayangan yang mulia, Weihu, pergi ke barat pada siang hari, jawab Su Jie. Hei Nima, harimau kuat yang sudah lama kupikirkan ternyata adalah seekor kucing. Zhu Ping'an menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benak Zhu Ping'an, dan sebuah kiasan terkenal dari sejarah menyinari pikiran Zhu Ping'an seperti kilat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa rekannya saat ini, Yuan Wei, seorang sarjana di Akademi Hanlin, pernah menulis penghormatan kepada kucing kesayangan Kaisar Jiajing, yang memuat kalimat pidato, mengubah singa menjadi naga, yang memenangkan hati Kaisar Jiajing. Segera setelah itu, Yuan Wei dipromosikan ke pangkat Shaosai. Kaisar Jiajing adalah seorang penyekop kotoran yang terkenal dalam sejarah. Selain memupuk keabadian dan alkimia, dia juga sangat menyukai kucing bermain dengan hydrangea memenuhi masa kecil Kaisar Jiajing, sehingga Kaisar Jiajing menjalin hubungan yang mendalam dengan kucing. Dalam sejarah, setelah Kaisar Jiajing naik tahta, ada dua kucing yang terkenal dalam sejarah, yang pertama diberi nama Suemei. Kaisar Jiajing sangat menyukainya sehingga ia mengadakan upacara kanonisasi sebagai kaisar dan dengan sungguh-sungguh menamai Suemei, Qiulong. Kucing singa disebut kucing singa. Itu adalah kucing singa yang sangat spiritual. Setelah kematian kucing singa, Kaisar Jiajing menguburkannya di peti mati emas di Gunung Panjang Umur dan memerintahkan para menterinya untuk menulis prasasti pengorbanan King Qi saat Yuan Wei menulis puisi terkenal, mengubah singa menjadi naga. Teks pengorbanan telah mengalami kemajuan pesat. Peristiwa kucing singa tercatat dalam sejarah sekitar tahun ke-33 Jiajing. Sekarang adalah tahun ke-31 Jiajing, sehingga kucing singa belum disukai, dan King Qi milik Yuan Wei belum muncul. Tentu saja, untuk amannya, Zhu Ping'an memutuskan untuk mengkonfirmasi lagi,
Guru, saya ingin tahu jenis kucing apa yang dimiliki kucing yang mulia bernama Huwei. Itu kucing musang, juga disebut kucing harimau. Yang mulia Huwei adalah seekor kucing yang dipilih oleh istri putranya memiliki garis-garis kuning dan putih dan tampak seperti kulit harimau. Yang mulia menamainya Jenderal Huwei, jawab Su Jie. Mendengar ini, Zhu Ping'an mengangguk sambil berpikir dalam-dalam, namun dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan memandang Su Jie, menunjuk ke suatu tempat dalam puisi Qing, dan berkata dengan nada berpikir, Guru, apakah akan lebih aman jika kata, akhir kehidupan harimau, diganti dengan, mengubah harimau menjadi naga. Mengubah harimau menjadi naga. Su Jie terkejut ketika mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulanginya. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia bahkan mengeluarkan salah satu darinya, janggutnya karena kegembiraan. Awalnya saya hanya menggunakan puisi ini sebagai ujian, tapi saya tidak menyangka puisi ini akan memberi saya kejutan yang besar. Bab 592, Ajaran Su Jie. Ziu adalah seorang pemuda yang telah menjadi kaya sejak dini. Jika dia adalah perawat taman kanak-kanak yang baik, itu tentu terpuji. Namun, jika pepohonan di hutan indah, angin akan menghancurkannya. Jika mereka menumpuk di tepian sungai, arusnya akan bergejolak. Jika Anda berjalan lebih tinggi dari yang lain, orang banyak tidak akan seperti Anda. Jika pepohonan mengalir, mereka akan bergolak. Jika Anda sembrono dan bertindak dengan sengaja, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan milik Anda bakat. Anda harus tahu bahwa seorang pria menyembunyikan senjatanya di dalam tubuhnya dan menunggu waktu untuk bergerak. Oleh karena itu, hari ini saya memberi Anda 8 kata, Ziu, Anda harus mengingatnya, tetap rendah hati dan berhati-hati. Berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang peringatan. Bahkan jika ada angin dan hujan, akarmu tidak akan rusak. Sejak Zhu Ping'an mengemukakan saran, berbalik seekor harimau menjadi seekor naga, Su Jie semakin mengagumi Zhu Ping'an, dan kata-katanya menjadi lebih intim. Zhu Ping'an menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia telah lulus ujian hari ini. Dia mungkin tidak dapat menunjukkan banyak pengaruh sekarang, tetapi ketika Su Jie mengalahkan Yan Song, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja, Anda masih harus menjalani jalan hidup Anda sendiri, tetapi angin yang baik mengirim saya ke awan biru dengan kekuatannya sendiri. Seperti yang dikatakan Lei Jun, pendiri Xiaomi, seekor babi berdiri di atas angin. Jika angin berada pada posisi yang tepat, babi dapat terbang. Saya mempunyai keuntungan karena akrab dengan sejarah. Dalam hal mencari jalan keluar, saya yakin hanya sedikit orang di dinasti Ming ini yang bisa menandingi saya. Zhu Ping'an tinggal di rumah Su Jie selama lebih dari 1 jam, kebanyakan mendengarkan ajaran Su Jie. Baru setelah pengurus rumah Su datang untuk memberitahu Su Jie bahwa seseorang dari istana mendesak King Qi agar Zhu Ping'an pergi, kunjungan telah berakhir. Yah, Yang Mulia punya urusan penting, dan hari-harinya masih panjang. Jika Ziu tidak ada urusan di masa depan, Anda bisa datang kepadaku kapan saja tanpa meminta bantuan. Tidak peduli apakah itu kediaman sederhana atau ruang sidang, tidak perlu formal. Su Jie tertawa setelah mendengar pengingat pramugara, berkata dengan ramah kepada Zhu Ping'an. Orang dewasa kecil ini benar-benar menerima perhatian seperti itu dari orang dewasa. Dalam kesan saya, Zhang baru menerima perlakuan seperti ini setelah berkunjung beberapa kali. Orang dewasa muda ini pasti hanya melakukan kunjungan formal kepada orang dewasa tersebut 1 kali saja, namun dia menerima perlakuan seperti itu. Saya harus menuliskan orang dewasa kecil ini. Mereka yang bisa menarik perhatian orang dewasa bukanlah orang biasa. Pramugara di sebelahnya melihat ke arah Zhu Ping'an beberapa kali lagi dan mengingat penampilan serta nama Zhu Ping'an. Dia akan memberitahu para pelayan dan petugas di rumah bahwa tuan muda akan diundang langsung ke rumah lagi di itu saja, jangan mengabaikannya. Guru, ketika Zhu Ping'an mendengar ini, dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada Su Jie dengan penuh kegembiraan sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata.
Untuk waktu yang lama kemudian dia berkata, "Siswa, harap diperhatikan." Siswa mengundurkan diri. Su Jie mengangguk setelah melihat ini, tersenyum dan menghibur Zhu Ping'an, dan mengirim Zhu Ping'an ke pintu ruang tamu. "Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda pergi mengunjungi Tuan Yan Ge." Su Jie memperhatikan Zhu Ping'an di depan pintu dan memberikan peringatan yang berarti. "Murid-murid, harap diingat." Zhu Ping'an mengangguk setuju. Mengunjungi Yan Song, Yan Sifan, Nona Yan Lin Yang. Zhu Ping'an berpikir sejenak, berbalik dan pergi dengan senyum masam. Saat musim panas tiba, hari-hari menjadi lebih panjang. Ketika saya meninggalkan Su Mansion, matahari masih menggantung di langit barat, tetapi cahayanya menjadi lebih lembut, dan suhu udara yang cepat juga turun sedikit. Di pepohonan di kedua sisi Gang Huaisu, jangkrik masih berteriak tanpa lelah, "Jangkrik, jangkrik." Berjalan keluar dari Gang Huaisu, Zhu Ping'an teringat bahwa kuda hitam yang membunuh Matt masih di dalam kandang Akademi Hanlin. Dia diikat, jadi dia pergi ke Akademi Hanlin untuk memimpin kuda hitam. Saat ini, semua rekan di Akademi Hanlin sudah pulang kerja. Hanya bawahan yang bertugas yang melihat Zhu Ping'an datang dan membungkuk padanya samet dan meninggalkan Akademi Hanlin, menaiki kudanya, dan kembali ke rumah Lin Huaiho. Ketika Zhu Ping'an sedang berkendara kembali ke Marquis of Lin Huai's Mansion, beberapa pria kapur barus mengikutinya dari kejauhan untuk beberapa saat dan berhenti di depan sebuah toko anggur. Mereka berjalan, berbisik satu sama lain sebentar, lalu memasuki toko wine, mengeluarkan segenggam uang, berteriak kepada bos untuk menyajikan wine dan daging, dan mulai makan dan minum tanpa harapan. Ketika kami kembali ke Lin Huai Marquis Mansion, sinar matahari menjadi lebih lembut, dan sinar matahari tampak diwarnai, menjadi semakin kemasan. "Bibiku selamat, bibiku beruntung." Kedua gadis kecil di depan pintu Ting Yuxuan melihat Zhu Ping'an kembali dari kejauhan. Mereka memegang lutut kiri mereka dengan kedua tangan dan menundukkan kepala untuk menyapa. "Baiklah, halo, silakan dan jangan khawatirkan aku." Zhu Ping'an mengangguk kepada mereka berdua dan memasuki Ting Yuxuan. "Ya, kakak iparku yang udik ada di sini. Set, kecilkan suaramu, dan jangan menyebut kakak iparku udik desa." Zhu Ping'an berjalan ke Ting Yuxuan dan mendengar kamar tidur Ting Yuxuan. Ada suara anak-anak nakal dan niu-niu di dalam, dan aku tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalaku, lalu berjalan masuk. Benar saja, begitu saya masuk, saya melihat seorang anak nakal dengan mulut penuh makanan yang dibawanya dari rumah. Mulut kecilnya berminyak, dan lelaki kecil gendut itu masih memegang tulang kaki kelinci asap di mulutnya tangan. Tidak ada serpihan daging di tulang kaki kelinci, dan terlihat jelas bahwa daging tersebut telah dikunyah ke dalam mulut anak-anak nakal. Melihat Zhu Ping'an masuk, bocah nakal itu berusaha keras menelan daging kelinci di mulutnya, dan menyembunyikan kembali tulang kaki kelinci itu dengan tangan kecilnya yang gemuk. Dia berusaha keras untuk menelannya, tapi dia hampir mati tercekik, dan matanya melotot. Ada juga kaleng acar mentimun yang terbuka di atas meja. Rupanya anak nakal itu sudah makan banyak. Zhu Ping'an tidak bisa tertawa atau menangis ketika melihat ini. Anak nakal ini tidak takut untuk bertahan setelah makan terlalu banyak. Acar mentimunnya sangat asin sehingga dia tidak tahu bagaimana cara minum air. "Apakah rasanya enak? Datang dan minum air." Zhu Ping'an bertanya sambil tersenyum, berjalan ke meja, menambahkan air panas ke teko, menuangkan secangkir teh untuk anak nakal, dan memanggil anak nakal untuk datang, selesai dan minum air. Cegukan, "Aku tidak menginginkannya. Siapa yang tahu jika kamu telah meracuni tehnya?" Anak nakal itu merasa kesal dengan tatapan mata Zhu Ping'an yang mengejek ketika dia masuk. Dia menggembungkan pipinya dan memegangi cakarnya yang gemuk dadanya. Kakinya menyentuh tanah satu persatu, sepertinya perlu dipukul. "Tidak ada racun dalam tehnya." Zhu Ping'an memperpanjang nadanya, lalu mengangkat sudut bibirnya dengan cara yang lucu, merendahkan suaranya, dan dengan berlebihan berkata, "Tapi ada sebotol racun di dalamnya, daging kelinci." "Oh, Anda mungkin tidak tahu apa itu, Mixiao Banbu epilepsi. Itu adalah racun paling aneh yang tersebar di dunia. Ini dibuat dengan madu, Sichuan fritillaria, Platycodon grandiflorum, dan Tianshan snow lotus.
Tidak perlu didinginkan dan tidak mengandung bahan pengawet. Selain sangat beracun, rasanya juga enak apalagi jika dipadukan dengan daging kelinci asap. Namun, jangan tertawa atau mengambil langkah setelah memakannya. Kalau tidak darahmu akan mengalir mundur, kamu akan menjadi gila, dan seluruh tubuhmu akan meledak. Zhu Ping'an merendahkan suaranya, membuat gerakan meledak-ledak, dan mengeluarkan suara ledakan. Ah! Wajah anak nakal itu berubah drastis ketika dia yakin itu benar. Dia mengulurkan cakarnya yang gemuk untuk menyentuh tenggorokannya, tapi dia mulai muntah. Dia ingin memuntahkan daging kelinci yang baru saja dia makan, tapi sudah dimakan di perutnya menjulurkan lidahnya. Aku bahkan tidak bisa memuntahkan rambutku. Hahaha, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Kamu, Bocah nakal itu menyadari bahwa dia telah dibodohi dan memelototi Zhu Ping'an beberapa kali seperti katak gemuk. Bab 593, kebiasaan buruk tetap ada meskipun telah diingatkan berulang kali. Di mana Niuer? Setelah menggoda anak nakal itu, Zhu Ping'an mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecilnya yang gemuk di bawah matanya yang marah, dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan memberitahumu. Bocah nakal itu memelintir wajahnya dengan sangat marah. Haha, Zhu Ping'an tersenyum acuh tak acuh, bangkit dan hendak pergi ke kamar tidur. Dia baru saja mendengar sesuatu bergerak di kamar tidur. Woho! Sebelum Zhu Ping'an berjalan ke kamar tidur, Zhu Ping'an mendengar suara isak tangis, lalu dia melihat gadis loli kecil itu memegang tangan kecilnya di belakang punggungnya dan menangis sambil berjalan sangat tertarik padanya. Ada apa? Niu. Zhu Ping'an melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan bertanya, mengapa gadis kecil ini masih menangis? Kakak ipar, wow. Niuer menatap Zhu Ping'an dengan mata berkaca-kaca, lalu berlari dengan kaki pendeknya gemetar, memeluk paha Zhu Ping'an dan gemetar, merintih dan tersedak berdiri. Berhentilah menangis, Niu, beritahu kakak iparmu ada apa, apakah lelaki gendut itu mengganggumu? Di sampingnya dan bertanya. Anak nakal itu berbaring dengan pistol di samping, segera menggelengkan kepalanya, dan menggelengkan wajah kecilnya yang gemuk untuk menunjukkan bahwa itu bukan dia. Itu bukan kakak Rui. Loli Niu kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara seperti susu. Oh, bukan si kecil gendut. Siapa yang menyinggung putri kecil kita? Zhu Ping'an berjongkok dan bertanya sambil tersenyum. Niu dan kakak Rui datang untuk bermain dengan kakak iparnya, tapi dia tidak ada di rumah. Niu menunggu lama, tapi kakak iparnya tidak kembali. Niu lelah menunggu, jadi Niu terjatuh tertidur. Tapi barusan, Niu tertidur dan bermimpi menyentuh kuasmu. Sial, kamu memarahi Niu dengan sangat marah sampai dia menangis, kata loli Niu kecil dengan mata merah dan terisak. Tidak apa-apa, itu hanya kuas tulis. Jangan bilang itu dalam mimpi. Meski benar-benar rusak, aku tidak akan rela memarahimu. Zhu Ping'an mengusap kepala loli kecil itu dan tersenyum dengan hangat. Dia berkata dengan lega. Benarkah? Loli Niu kecil mengangkat kepala kecilnya, mata berairnya berbinar. Dengan baik, dari sorot matanya, Zhu Ping'an menyadari ada yang tidak beres. Benar saja, di detik berikutnya, aku melihat loli kecil mengulurkan tangan gemuknya yang tersembunyi di belakang punggungnya ke arah Zhu Ping'an. Di tangan kecilnya yang gemuk itu terdapat dua kuas yang terpotong. Kelihatannya familiar, itu dari terakhir kali aku pulang ke rumah. Ketika saya masih muda, salah satu dari dua kuas yang dibuatkan ayah saya untuk saya. Loli kecil itu mengangkat kepala kecilnya, mengedipkan matanya dan mencibir mulut kecilnya dengan manis, menatap dirinya dengan wajah polos. Mata besar yang lucu ini berkedip. Loli kecil yang lucu, aku sangat ingin tampar dia di pantat. Ini kuas buatan ayah saya sendiri. Ekor sapi hitam besar di keluarga saya hampir gundul. Namun, sebagai seorang anak, tidak mungkin ia tidak melakukan kesalahan. Pelajari pelajaran Anda dan jaga sikat lainnya dengan baik. Gadis ini masih sangat muda, tapi rutinitasnya sangat lancar. Monster ini hampir bisa mengimbangi Lisu ketika dia masih kecil. Lihatlah Lolita kecil, pikirkan tentang Lisu yang lebih jahat, dan para wanita dari Hou Mansion yang jelas-jelas tidak hemat dalam konsumsi bahan bakar di halaman belakang. Lalu lihatlah anak-anak nakal di samping,
serta Fatih Zhou, orang tua Zhu Ping'an. Gen anak perempuan di keluarga Li tampaknya jauh lebih baik daripada gen anak laki-laki. Kakak ipar, kamu baik sekali. Saat Niu-Niu besar nanti, dia akan menikah dengan kakak iparnya. Loli kecil itu memeluk paha Zhu Ping'an dan bertingkah genit seperti anak anjing kecil, bergoyang dan bergoyang. Sebelum Zhu Ping'an dapat berkata apa-apa, anak laki-laki nakal di sana menolak dengan suara keras. Tidak, tidak, saudari Niwer, kakak ipar desa sudah memiliki saudara perempuan kelima. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Loli kecil memutar matanya. Tidak, itu tidak bisa dilakukan. Bocah nakal itu menghentakkan kakinya sebagai protes, wajahnya memerah. Sungguh hal yang kekanak-kanakan, Zhu Ping'an tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat dua anak kecil bertengkar di dalam ruangan, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah kecil Loli yang ditutupi dengan lemak bayi, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, tunggu sebentar. Saat kamu besar nanti, kakak iparku akan mencarikanmu suami mertua yang 100 kali lebih baik dari kakak iparmu. Tidak, aku ingin menikah dengan kakakku mertua, aku ingin menikah dengan kakak iparku. Loli kecil memutar tubuhnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tidak, anak nakal itu berkata dengan suara keras. Hehehe, Zhu Ping'an meletakkan Loli kecil itu, menyentuh kepala anak nakal itu dan tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan Loli kecil itu. Bagaimana orang muda seperti itu bisa tahu apa artinya menikah? Sebungkus potongan pedas akan berubah pikiran. Matahari terbenam di luar menyinari rumah, menyebarkan warna keemasan ke seluruh lantai. Kedua teman kecil itu tampak semakin polos dan cantik di bawah sinar matahari. Anak itu membalik halaman dengan sangat cepat, dan setelah beberapa saat mereka berdua lupa apa yang baru saja terjadi. Mereka berpegangan tangan dan berbisik di sudut sebentar, lalu anak nakal itu berjalan ke arah Zhu Ping'an dengan kaki pendeknya. Negeri, kakak ipar. Bocah nakal itu awalnya ingin memanggilnya kakak ipar, tapi dia ingat bahwa dia masih membutuhkan bantuan dari udik desa, jadi dia mengganti namanya menjadi kakak ipar dengan ekspresi kengganan. Hah, Zhu Ping'an mengangkat bibirnya, menatap anak nakal itu dan bertanya, aku tidak mendengarnya, kamu baru saja menelepon apa? Anak nakal itu sangat memahami situasinya, meski bosnya tidak senang, tapi dia tetap dengan senang hati menelepon kakak iparnya. Nah, anak-anak bisa diajar. Zhu Ping'an mengangguk puas. Nah, ada apa? Kakak ipar itu, ibuku mencarikanku istri lain. Dia adalah istri yang sama dengan 6 monyet tetangga. Kemarin 6 monyet bahkan menunjukkan kepadaku bahwa sang guru memujinya. Wajah anak nakal itu penuh dengan ketidaksenangan dan ketidakpuasan. Ya, Zhu Ping'an mengangguk, lalu apa? Zhu Ping'an tahu bahwa 6 monyet di mulut anak nakal itu mengacu pada tuan muda ke-6 dari rumah Wei Guogong. Dari mereka sering bermain bersama, dan ada beberapa perbedaan yang dihadapi. Karena kamu adalah kakak iparku, dan kamu juga pernah menjadi istriku. Ayahku tidak ada di rumah, dan ibuku meminta istri baru untuk datang mengunjungimu. Ahem, dulu, saat baru istriku datang mengunjungi ayahku akan memberitahunya tentang aku. Katakan hal-hal baik tentang aku, hal-hal baik. Bocah nakal itu berkata tanpa percaya diri. Haha, apa yang kamu ingin aku katakan? Zhu Ping'an tersenyum tanpa mengungkapkan pikiran kecil anak nakal itu. Hal ini mirip dengan kunjungan rumah seorang guru modern, meminta orang tua untuk mengetahui lebih banyak tentang kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Terlalu mudah untuk menebak pikiran-pikiran kecil dari anak-anak nakal. Biarkan diri Anda mengatakan lebih banyak hal-hal baik tentang mereka, sehingga mereka bisa pelajari juga kelebihan dan kekurangan anak-anaknya di masa kecilnya. Pamerkan di depan pasanganmu, 6 monyet. Mendengar hal itu, anak nakal itu menyeringai lebar hingga hampir mencapai bagian belakang telinganya. Katakan saja padaku bahwa aku serius dan patuh, menghormati guruku, dan berbakti kepada orang tuaku. Aku suka membaca dan berlatih kaligrafi. Aku bisa menghafal sutra 3 karakter dengan sangat cepat dan baik. Saya murid yang baik. Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, pasti ada kekurangannya, kan? Wajahnya dan mengangguk, kekurangannya? Kalau itu kekurangan, bilang saja aku suka membaca dan tidak suka tidur, kebiasaan buruk.
Dia menolak untuk berubah meski sudah ditegur berulang kali, dan ketika dia memukul punggung neneknya dan mencubit kakinya, dia selalu bisa, tidak melakukannya dengan baik, kadang ringan dan kadang sulit. Anak nakal itu mengatakan ini tanpa tersipu-sipu. Bab 594 King Long Woksue. Sejak awal musim panas, suhu di ibu kota semakin panas dari hari ke hari, dan nyamuk perlahan-lahan berkembang biak. Saat makan malam, kedua gadis Ting Yuxuan merapikan kamar tidur Zupingan, menyalakan mukwet dan dupa untuk mencegah gigitan nyamuk mengganggu tidur malamnya. Gadis loli kecil Niu Niu dan bocah nakal Li Yanggong tinggal di rumah Zupingan untuk makan malam. Mereka jatuh cinta dengan acar mentimun yang dibawakan Zupingan dari rumah. Mereka juga minum semangkuk bubur lebih banyak dari biasanya, jadi mereka datang untuk mengambil kedua anak kecil itu. Dia tahu betapa sulitnya kedua leluhur kecil ini. Tanpa leluhur tua yang mengawasi mereka, membuat mereka makan akan seperti berkelahi. Setiap saat, mereka akan kehilangan baju besi dan mengeluarkan banyak keringat ke perut saya, dan porsinya sangat kecil. Saya kebanyakan makan makanan ringan untuk mengisi perut saya. Tapi sekarang, kedua leluhur kecil yang pemilih dan sulit ini sebenarnya makan 2 mangkuk bubur tanpa ada yang menjaganya, terutama Guru Gong, yang makan 2 pancake besar sendirian, sesuatu yang tidak akan pernah berani dia bayangkan. Zijuan tahu bahwa alasan utama mengapa kedua leluhur kecil ini memiliki selera makan yang baik adalah toples kecil berisi acar mentimun di atas meja. Saat ini, dia melihat acar mentimun di atas meja dengan mata penuh semangat. Alasannya sederhana. Sejak awal musim panas, cuaca semakin panas, dan nafsu makan wanita tua dari Lin Huai Marquis Mansion juga menurun drastis, dan dia makan hampir setengah dari biasanya. Wanita tua itu sudah tua dan tidak bisa menggunakan bubur es yang dihancurkan untuk mendinginkan panas, yang membuat Zijuan dan gadis-gadis lain yang merawat wanita tua itu khawatir dan marah. Kini Xiao Loli dan Master Gong yang terkenal tidak suka makan, sama-sama menggunakan semangkuk bubur tambahan setelah makan acar mentimun. Oleh karena itu, Zijuan memandang acar mentimun tersebut seolah-olah dia telah melihat obat mujarab. Paman, bisakah kamu membiarkan aku mencicipi kelezatan ini? Zijuan mengarahkan jari kelingkingnya ke acar mentimun hijau yang indah di atas meja, menatap Zupingan dengan mata penuh semangat rambut musim semi. Sudah berakhir. Makanan enak, haha. Jika ibu tahu ada yang bilang acar desanya enak, dia pasti akan tersenyum, dengan rendah hati, dan memamerkan acar mentimunnya ke seluruh desa. Tentu saja, Zupingan memesannya dan memberi isyarat mengundang. Zupingan juga senang ada yang bisa mengapresiasi acar mentimun buatan ibunya. Zijuan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, lalu mengambil sepasang sumpit, mengambil sepotong mentimun, lalu perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan lembut. Rasanya renyah. Dan kemudian tubuh halusnya terkejut, dan wajahnya terkejut, berlumuran air mata lapisan memerah. Rasanya luar biasa. Ini pertama kalinya saya mencicipi rasa ini. Ini adalah hidangan pertama yang pernah saya rasakan. Renyah dan enak yang belum pernah saya rasakan sebelumnya manis dan pedas, rasa saus yang kaya, rasa manis dan asam, menyegarkan dan lezat, menggugah selera dan mudah dicerna. Rasanya yang bagaikan sulap, membuat orang ingin menyantapnya satu demi satu tanpa henti. Setelah makan potongan mentimun seperti itu, mata Zijuan terasa panas ketika dia melihat bubur di atas meja. Dia benar-benar ingin minum semangkuk, dan mangkuk lagi. Jadi Zijuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Wanita tua itu tidak bisa berhenti makan acar mentimun dan bubur. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar hijau. Paman, makanan lezat ini rasanya sangat enak, manis dan asam, nafsu makan dan pencernaan. Memiliki baru-baru ini musim panas, dan nafsu makan wanita tua itu semakin buruk setiap hari. Pembantu itu juga khawatir setiap hari. Hari ini, setelah mencicipi makanan lezat paman saya, pelayan itu merasa bahwa dia telah menemukan penyelamat. Beritahu saya di mana kamu membeli makanan lezat ini. Zikako menatap Zupingan dengan mata terbakar dan bertanya dengan penuh semangat. Zupingan menggelengkan kepalanya. Zijuan tercengang. Dia tidak menyangka pamannya akan menolaknya. Melihat ekspresi terkejut Zijuan,
Zupingan tersenyum lembut dan menjelaskan, bukannya saya tidak akan memberitahu Anda di mana saya membelinya, tetapi meskipun saya memberitahu Anda tidak akan bisa membelinya, karena saya tidak membelinya dari ibuku. Acar di rumah. Ternyata nyonya yang mengasinkannya di rumah. Zijuan merasa kecewa. Awalnya dia mengira telah menemukan lauk enak yang bisa menggugah selera wanita tua itu. Namun lauk tersebut justru dibuat acar oleh ibu pamannya di rumah. Pria itu jauh dari dapur. Terlebih lagi, paman saya masih seorang sarjana, jadi mengapa dia peduli dengan masalah sepele seperti mengasinkan mentimun? Jelas bahwa obat mujarab ada di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya. Perasaan ini adalah yang paling mengecewakan. Meski aku tidak tahu cara mengasinkannya, tapi ibuku pernah terkena saat dia mengasinkannya, jadi dia biasanya tahu cara dan langkah-langkahnya. Kamu bisa mencoba mengasinkannya sendiri. Saat Zijuan merasa tersesat, terdengar suara seperti suara alam yang berbisik di telinganya. Ah, benarkah? Wajah Zijuan penuh kegembiraan dan dia tersenyum. Semakin banyak Anda membacanya, semakin mudah untuk mengingatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya sangat sederhana. Zupingan mengangguk. Kalau begitu pelayan itu harus meminta nasihat pamanku. Jangan mengira pelayan itu membosankan. Zikako terkikik, lalu meletakkan tangannya di pinggang kirinya, menekuk lututnya dan melakukan pemberkatan. Anak nakal di sebelahnya melihat pemandangan ini. Xiaopang menarik loli kecil di sampingnya, menundukkan kepalanya dan berbisik dengan jijik, kamu tersenyum seperti bibiku ketika dia bertemu ayahku di malam hari. Meski suaranya kecil, tapi kamarnya tidak besar, jadi masih bisa mendengarnya. Setelah mendengar ini, Zikako tidak bisa menahan tawa. Tuan muda saya, jangan bicara omong kosong, saya tidak memiliki keberanian. Dia memang gadis besar di sebelah wanita tua itu, dan kemampuannya untuk beradaptasi situasinya patut dipuji. Dengan senyuman seperti itu, tidak apa-apa untuk membicarakannya, dan masalahnya bukan apa-apa. Bahkan jika orang luar mengetahuinya, mereka akan menganggapnya sebagai pembicaraan yang kekanak-kanakan. Untuk bahannya antara lain timun, wortel, kecap, arak putih, gula batu, jahe, bawang putih, adas bintang, kayu manis dan merica. Jumlahnya harus dikontrol sendiri. Biarkan juru masak berpengalaman di dapur mencobanya beberapa kali. Seharusnya baik-baik saja. Pilih mentimun dan wortel segar, potong-potong, taburi dengan garam, aduk rata, tekan dengan benda berat, dan peras air sebanyak mungkin dari mentimun. Zupingan menyentuh kepala anak nakal itu dan tertawa pelan. Ia kemudian teringat cara ibunya mengasinkan mentimun. Zijuan di samping mendengarkan dengan penuh perhatian, sering menunggu pesanan di depan wanita tua itu, dan kemampuannya untuk mengingat berbagai hal juga meningkat pesat, dan dia dengan cermat menghafal metode pengawetan mentimun. Oh, ada satu hal yang harus diingat. Baik itu peralatan maupun proses pengawetannya, jangan sampai basah dengan air mentah. Gunakan air matang yang dingin, jika tidak bakteri akan mudah berkembang biak lagi. Bakteri berkembang biak. Zijuan tertegun, bingung bakteri apa itu. Oh, itu dialek kampung halaman kita. Sederhana sekali. Kalau minum air dingin, mudah sakit, tapi air matang dingin tidak akan sakit. Acar akhirnya dimakan, jadi harus pakai air rebusan dingin, air. Zupingan menjelaskan dengan santai. Apakah bakteri merupakan penyakit? Kena kuman, sakit, ya, begitulah kelihatannya. Zikako berpikir sejenak dan mengangguk. Paman, apa nama lauk enak ini? Tanya Zikako setelah berusaha keras menuliskan proses pengawetannya. Acar mentimun, jawab Zupingan tanpa berpikir. Acar mentimun. Zijuan mendengar kata-kata itu dan mengulanginya sambil mencibir mulut kecilnya. Dia merasa kelezatan dan lauk yang begitu lezat disebut dengan nama seperti itu. Oh, Zupingan tahu apa yang sedang terjadi hanya dengan sekali pandang, dan menggerakkan bibirnya, atau bisa juga disebut mentimun zamrud, atau mentimun acar piring giok, atau naga hijau yang tergeletak di salju, atau naga bermain dengan burung phoenix. Bab 595, Kesedihan Jiajing. Malam tiba perlahan, dan seluruh ibu kota tampak berada dalam lukisan pemandangan percikan tinta, perlahan memudar oleh tinta.
Di rumah Markis Lin Huai yang gelap, lentera merah digantung satu demi satu, dan para pelayan serta pelayan melayani tuannya untuk beristirahat dengan tertib. Dalam beberapa hari, nenek moyang kita akan bisa makan lebih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh keluarga Hou. Zijuan mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa terima kasih, dan membawa loli kecil Niu Niu dan anak nakal itu kembali ke rumah untuk beristirahat. Kalian harus turun dan istirahat. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melayaniku. Setelah Zijuan dan yang lainnya pergi, Zhu Ping'an meminta kedua gadis kecil Ting Yuxuan untuk turun dan beristirahat, juga tidak suka membiarkan pelayannya menghangatkan tempat tidur. Saya menyalakan lampu minyak dan meletakkan buku-buku yang dibawa kembali dari Akademi Hanlin di atas meja satu persatu. Saya perlahan mulai mempelajarinya, saya menyalin beberapa kalimat dan menuliskannya di selembar kertas beras berdasarkan kategori. Malam semakin gelap, dan seluruh Lin Huai Markis Mansion tertidur. Hanya kamar Zhu Ping'an yang masih terang, dan sesekali suara membalik halaman buku menjadi jelas di malam yang sunyi ini. Di tengah malam, gadis kecil Ting Yuxuan bangun untuk tidur siang dan menemukan bahwa lampu di kamar pamannya masih menyala. Jika dia tidak melihat bayangan pamannya membalik-balik buku melalui jendela, gadis kecil itu akan mengira pamannya telah melupakannya saat dia sedang tidur. Lampu padam. Xiaoxi kembali di malam hari, dan pamanku masih membaca. Kedua gadis kecil itu kembali ke penthouse, berbaring di tempat tidur dan memandangi bintang dan lampu di kamar tidur utama di seberangnya, dengan linglung. Kenapa pamanku tidur larut malam lagi? Sepertinya aku belum pernah melihat pamanku tidur lebih awal. Aku benar-benar tidak mengerti. Pamanku sudah menjadi sarjana nomor 1, guru tertua Hanlin Academy, dan menantu dari Hou Mansion. Bagus sekali. Kenapa kamu masih bekerja keras? Jika aku jadi pamanku, gumam seorang gadis kecil. Bagaimana menurutmu? Gadis kecil lain datang dan bertanya. Aku hanya makan apa saja yang enak dan menyenangkan setiap hari. Aku tidak mau begadang membaca dengan bodohnya. Jadi kamu bukan pamanku. Gadis kecil lainnya memutar matanya. Kedua gadis kecil itu membisikkan beberapa patah kata dan kemudian tertidur lagi. Lampu di kamar tidur utama di luar jendela masih menyala. Faktanya, saat ini, tidak hanya mereka yang bangun yang tidak tidur, dan sendirian, tetapi banyak orang di Xiyuan, yang jauh dari rumah Hou, masih terjaga. Jauh di dalam istana Xiyuan, Kaisar Jiajing, raja suatu negara, masih terjaga. Kaisar Jiajing yang biasanya mengenakan jubah bagu atau berwarna biru, hari ini mengenakan jubah bagu atau berwarna putih polos. Pada saat ini, Kaisar Jiajing, yang mengenakan jubah bagu atau putih polos, tampak agak pucat, dan alisnya berkerut rapat. Matanya menatap peti mati emas kecil di depan tungku Erlong Shizu Bagua dan tidak jauh dari sana, mengungkapkan sentuhan perasaan sedih. Di atas meja di depan Kaisar Jiajing, ada meja hidangan vegetarian. Setiap hidangan dimasak dengan hati-hati oleh dapur kekaisaran, seluruh aula dipenuhi dengan wewangian, dan siapapun yang menciumnya pasti akan memakannya, jari telunjuk membengkak bergerak. Namun saat ini, meja berisi hidangan vegetarian yang lezat ini sudah seluruhnya diletakkan di atas meja. Sudah dipanaskan kembali sebanyak 3 kali, dan terlihat jelas tidak ada satupun sumpit yang tersentuh. Hidup Tuhan, aku mohon, silakan makan. Bahkan jika kamu tidak memikirkan tubuh naga, kamu tetap harus memikirkan negara, dan orang-orang di dunia. Hidup Tuhan, kamu belum makan sejak siang hari ini. Satu tegukan, tidak seteguk pun, hidup Tuan, meskipun tubuhnya terbuat dari besi, dia tidak tahan. Huang Jin berlutut di depan Kaisar Jiajing dan membujuknya dengan suara tangisan, matanya merah dan bengkak. Matanya penuh kekhawatiran, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Mundur, aku tidak nafsu makan. Kaisar Jiajing menghela nafas dan melambaikan tangannya. Hidup Tuhan, makan saja. Jika Anda tidak makan atau minum seperti ini, Jenderal Huwei tidak akan bisa bertahan. Huang Jin berlutut di tanah dan menunjuk ke peti mati emas yang indah di bawah tungku alkimia, dan mendesak. Peti mati emas itu terbuka, dan di dalamnya tergeletak seekor kucing bergaris kuning dan putih dengan bulu cerah dan montok. Sayangnya, ia tidak bernyawa dan tidak bernyawa.
Jenderalku yang perkasa. Ekspresi Kaisar Jiajing menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini, dan suaranya parau seolah-olah dia telah terjaga selama berhari-hari. Huang Jin berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal membujuk Kaisar Jiajing untuk makan. Hei, Jenderal Huwei pergi begitu saja. Huang Jin menghela nafas panjang di dalam hatinya. Huang Jin sering melayani Kaisar Jiajing dan mengetahui bahwa tuannya adalah seorang pecinta kucing. Dan kucing bernama Jenderal Huwei ini adalah kucing yang paling disukai. Kucing ini sangat spiritual. Saat tuannya keluar, kucing ini selalu memimpin. Baik untuk pergi ke selir maupun berpuasa, kucing ini selalu bisa memimpin. Alasan mengapa ia paling disukai adalah karena ia tidak hanya setia tetapi juga menemani tuannya dalam memurnikan ramuan. Setiap kali tuannya memurnikan ramuan, kucing ini selalu berada di samping tungku alkimia, menjaga tungku alkimia seperti harimau putih. Anehnya, alkimia bisa berhasil jika kucing menjaga tungku alkimia. Harimau itu begitu agung sehingga tidak bisa menghukum kejahatan. Oleh karena itu, dia diberi nama Jenderal Huwei oleh gurunya. Jenderal Huwei memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuannya, dan mereka sangat disayangi. Mereka biasa makan, hidup dan tidur bersama. Makanan sehari-hari Jenderal Huwei di istana adalah 10 ekor ayam, 5 ikan, dan 1 ikan. Untuk ayam yang diambil hanya hati dan jantung ayam yang paling enak, untuk ikan hanya diambil otak dan telur ikannya, dan untuk domba hanya diambil daging jantungnya. Di istana, Jenderal Huwei dimanjakan dan dimanjakan, jadi dia sama seperti sang pangeran. Sejujurnya, bahkan Raja Yu dan Raja Jing pun tidak disukai Jenderal Huwei. Sekarang setelah Jenderal Huwei tiada, bagaimana mungkin tuannya tidak bersedih? Namun melihat Kaisar Jiajing begitu sedih, Huang Jin khawatir karena Kaisar Jiajing belum makan 2 kali. Jika ini terus berlanjut, bagaimana tubuh mampu menanggungnya? Jika tubuh yang mulia roboh, Huang Jin berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, Huang Jin melihat sekilas setumpuk kimchi yang diletakkan di atas meja. Ya, bagaimana dia bisa melupakan kimchi ini? Ini semua adalah puisi untuk mengenang Jenderal Huwei. Jika salah satu puisi ini dibuat dengan baik, menghibur yang mulia dan melepaskan ikatan hati yang mulia, bukankah masalah ini akan terpecahkan? Memikirkan hal ini, Huang Jin merasa panas di hatinya. Apakah yang mulia bisa makan tergantung pada kata-kata ini? Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, tuan-tuan. Hidup tuan, Jenderal Huwei meninggal hari ini. Para pelayan dan Tuan Yan semuanya patah hati. Tuan Yan dan yang lainnya juga telah memperkenalkan kimchi. Jenderal Huwei berlatih dengan Tuan panjang umur sebelum kematiannya, dan dia adalah yang paling setia. Dia akan menjadi dikuburkan besok, jadi saya ingin meminta Yang Mulia memilih sebuah puisi sehingga para pelayan dapat mengantar Jenderal Huwei. Huang Jin mempersembahkan puisi itu dengan penuh duka. Ya, saya hampir lupa. Kaisar Jiajing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ketika mendengar ini, mengambil kimchi, dan bersorak.